Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih berada pada materi koordinat Kartesius. Sebelum kita melanjutkan pertemuan pada hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masih berada pada materi koordinat Kartesius. Sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang koordinat titik-titik pada koordinat Kartesius gambar 2.3. Untuk mengisi tabel 2.1, perhatikan gambar 2.3 yang telah saya bagikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Koordinat titik A 2,6, titik A X2, Y 6. Untuk menentukan jarak titik ke sumbu X, kita perhatikan koordinat titik Y, yaitu 6 satuan. Untuk menentukan jarak titik ke sumbu Y, kita perhatikan titik koordinat A, yaitu 2 satuan. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada koordinat titik B, yaitu berjarak 5 satuan, dan jarak titik ke sumbu Y yaitu 5 satuan. Kemudian koordinat titik C, X sama dengan min 4, kemudian Y sama dengan 3. Untuk menentukan jarak ke sumbu X, kita perhatikan titik Y, yaitu 3 satuan. Karena di bagian titik koordinat sumbu X min 4, kita tulis titik jarak ke sumbu Y nya itu positif 4 satuan. Mengapa 4 satuan? Karena untuk menentukan jarak titik ke sumbu X maupun ke sumbu Y, yang kita ambil yaitu nilai X positif dan nilai Y positif. Jadi misalkan koordinat titiknya itu minus, kita jika menentukan jaraknya yaitu kita ubah menjadi positif. Kemudian bagian D, jarak titik ke sumbu X yaitu 6 satuan. Kemudian jarak ke sumbu Y yaitu 5 satuan. Untuk koordinat titik E, jarak ke sumbu X yaitu 3 satuan. Jarak ke sumbu Y yaitu 3 satuan. Kemudian kita lanjut ke F, jarak ke sumbu X yaitu 6 satuan. Jarak ke sumbu Y yaitu 5 satuan. Kemudian kita masuk ke G, jarak ke titik sumbu X yaitu 4 satuan. Jarak ke sumbu Y yaitu 5 satuan. Kita lanjut ke H, jarak titik ke sumbu X yaitu 6 satuan. Jarak ke sumbu Y yaitu 3 satuan. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y, yaitu sumbu X, sumbu Y, untuk menentukan jarak sumbu
X, kita perhatikan titik sumbu Y untuk menentukan jarak sumbu X. Untuk menentukan jarak sumbu Y, kita perhatikan pada titik sumbu X. Jarak sumbu Y. Dan untuk untuk mencari nilai sumbu, untuk menentukan jarak sumbu X dan sumbu Y, yang kita ambil itu Y positif dan X positif. Jadi ketika nilai pada titik X maupun nilai titik pada Y itu negatif, ketika kita mencari jarak sumbu terhadap X, kita ubah menjadi positif. Kalau jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar. Pada ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar pada kolom di bawah atau bisa chat langsung. Selanjutnya, ayo kita amati posisi titik-titik koordinat kartesius yang ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4, yaitu kuadran pertama yaitu X positif dan Y positif. Kuadran pertama, kuadran 1. Kemudian kuadran kedua yaitu X negatif, Y positif. Untuk kuadran ketiga yaitu X negatif, Y negatif. Untuk kuadran keempat yaitu X positif, Y negatif. Saya ulangi, untuk kuadran pertama X positif, Y positif. Jadi di kuadran pertama yaitu semua nilai pada titik X maupun Y itu bernilai positif. Kemudian di kuadran kedua yaitu Y positif sedangkan X itu negatif. Untuk kuadran ketiga X negatif dan Y negatif. Kuadran keempat Y negatif, X positif. Perhatikan pada titik Q. Jadi 2 adalah koordinat X. Sedang 3 adalah koordinat Y. Kemudian perhatikan pada titik P. -2 koordinat X dan 1 adalah koordinat Y. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan materi kita? Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di bawah
Kemudian kita lanjut, setelah mengamati 4 kuadran dalam koordinat kartesius, cobalah buat pertanyaan yang berkaitan dengan 4 kuadran dalam koordinat kartesius tersebut. Misalkan titik A koordinat X yaitu -4 dan koordinat Y yaitu 3 terletak pada kuadran berapa? Sekarang perhatikan pada gambar 2.5 untuk menyelesaikan tabel 2.2. Yang pertama yaitu koordinat titik 2,6. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu dari sumbu X. Titik A berada pada kuadran pertama. Kemudian titik B berjarak pada titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 0 satuan dari sumbu X, dan titik A kuadrannya yaitu titik B kuadrannya yaitu kuadran pertama. Bagian kita lihat lagi koordinat titik C. Titik C berjarak 2 terhadap berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Titik C berada pada kuadran kedua. Lanjut kita lihat titik D, yaitu titik D berjarak 0 satuan dari sumbu Y
dan 4 satuan dari sumbu X titik C titik D berjarak titik D berada pada kuadran pertama. Selanjutnya kita masuk pada titik E. Berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan 0 satuan dari sumbu X dan terletak pada kuadran kedua. Titik E terletak pada kuadran kedua. Untuk bagian F, G, dan H, silakan adik-adik selesaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel 2.2 jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam kuadran. Keterangannya, koordinat pertama perhatikan pada gambar 2.5 untuk menyelesaikan pada tabel 2.2. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Untuk mengetahui kuadrannya, perhatikan perhatikan gambar 2.5 yang telah saya kirim di grup. Kemudian untuk titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 0 satuan dari sumbu X. Titik B berada pada kuadran pertama. X positif, Y positif. Titik C berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Titik C berada pada kuadran kedua, yaitu X negatif, Y positif. Titik D berjarak 0 satuan dan sumbu Y dan sumbu Y berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik D berada pada kuadran pertama. X positif, Y positif. Titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan 0 satuan dari sumbu X. Titik E berada pada kuadran kedua. Jadi untuk mengetahui kuadran pada titik A, B, C, dan E, itu kita perhatikan koordinat titik A, B, C, D, E. Untuk mengetahui titik A berjarak 2 satuan dari jarak dari sumbu Y, yaitu kita perhatikan titik koordinat X untuk mengetahui jarak dari sumbu Y.
Untuk mengetahui jarak dari sumbu X, kita perhatikan koordinat Y. Agar lebih paham, silahkan adik-adik kerjakan soal F, G, dan H itu sebagai tugas pertama. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan adik-adik bertanya, baik itu via WA maupun berkomentar pada video ini. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Semoga apa yang kakak jelaskan dapat dimengerti dan dapat diterima oleh adik-adik. Jika masih ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.